Apakah ada faktor genetika sukses dari orang tua diturunkan kepada pribadi anak turunannya, atau banyak dibentuk oleh lingkungan dan proses belajar itu sendiri, serta bagaimana orang dewasa membentuk dirinya sesuai dengan tantangan dan tuntutan era-era yang dialaminya? Karena setiap era menuntut penyesuaian dari setiap individu untuk berkompetisi dan menang. Memaknai judul di atas itu mengartikan bahwa setiap pribadi memiliki potensi keunggulan dan mampu untuk sukses. Nah, kini para sedulur, semua sebenarnya ada fondasinya tergantung dari pola pikir kita. Pengusaha sukses pasti memiliki pola pikir dan perilaku yang standar sehingga menjadi jutawan, bahkan menjadi miliarder. Dan mereka mampu menggandakan uang karena mereka mampu berpikir sukses dengan caranya sendiri. Jadi yang membedakan atau faktor pembeda antar setiap orang itu sebenarnya adalah di pola pikir. Pola pikir yang dimana kebanyakan orang melihat masalah, sedangkan pribadi sukses itu melihat peluang sukses dan maju di tengah-tengah persoalan. Jadi ketika orang lain menyatakan kegagalan, pribadi unggul itu malah melihat sebuah dimensi pembelajaran yang berharga untuk mencapai tangga-tangga keberhasilan yang lebih besar. Ini kelihatannya sangat teoritis sekali, tetapi memang faktor pembeda pola pikir itu dan perilaku serta sikap mental yang selalu positif dalam setiap situasi terburuk apapun itu mampu membangun perilaku untuk keluar dari persoalan dan mencoba meraih indikasi target yang ingin dicapai. Jadi para sedulur, saya percaya bahwa kita semua baik secara pribadi mampu menjadi salah satu pribadi sukses itu dengan mencoba mempraktekkan atau memahami 5 fondasi atau substansi bagaimana kita bisa menjadi pribadi unggul di tengah kompetisi yang semakin ketat dan juga menjadi pribadi yang sukses apapun indikator dan pilihan profesi masing-masing. Yang pertama adalah mengenal jati diri. Who am I? Siapa saya? Di sini memang kita perlu waktu sebentar untuk merefleksikan diri, melihat potensi dan nilai unggul diri kita sendiri. Kita bisa mengevaluasi diri bagaimana perjalanan dari hingga saat ini dan seperti apa bekal sukses yang akan kita impikan. Jadi kita mencoba mengurai kelebihan dan kelemahan kita sebanyak-banyaknya, di sisi kanan kelebihan, di sisi kiri kelemahan, dan itu akhirnya kita dalami supaya memperkuat refleksi terhadap diri sendiri, dan kita juga mengukur bagaimana luasnya pengetahuan dan banyaknya pengalaman serta keterampilan spesifik serta kegemaran positif, bahkan juga kegemaran negatif yang bisa mengurangi derajat kesuksesan itu sendiri. Nah, melalui mengenal jati diri berarti kita melihat kepribadian kita, daya tahan diri kita, serta kepercayaan diri ketika sendirian, ditolak di tengah persaingan yang semakin ketat. Kepercayaan diri berarti juga mengakui keunggulan, tapi sekaligus mengakui kelemahan. Yang kedua adalah bertransformasi ke zona perubahan. Kita bisa melihat tipe-tipe orang sukses atau para pahlawan, juga para pejuang kita atau para orang tua kita yang di sebelumnya mereka sudah memperlihatkan indikator keunggulan pribadi mereka. Dan ini
menurut saya mereka selalu proaktif di dalam dinamika perubahan. Mereka menjadi sosok yang memiliki ide-ide yang unik dan menarik ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan-persoalan nyata. Sementara hanya segelintir orang yang dapat mencoba keluar dari persoalan, sementara para pribadi unggul yang proaktif itu cenderung berinisiatif untuk meraih tingkat keberhasilan yang lebih terukur. Mereka menghadapi masalah dan mereka tidak menyerah. Bahkan di dalam setiap persoalan dan juga permasalahan, mereka asik mencari peluang-peluang baru dan menaikkan kapasitas dan kompetensi diri mereka itu sendiri. Bertransformasi ke zona perubahan itu berarti kita adaptif, karena perubahan itu adalah pergerakan dari ruang dan waktu, dan kita bisa melihat bagaimana dinamisnya masyarakat untuk mencoba keluar dari persoalannya dan mencari solusi. Dan ketika mereka proaktif, pasti mereka akan mendapatkan indikator-indikator perubahan ke perubahan-perubahan baru yang akan menghadirkan ketidakpastian itu sendiri. Perubahan itu adalah sebuah ketidakpastian untuk mencari kepastian dalam dinamika yang terus bergerak. Yang ketiga adalah siap menghadapi risiko dan masalah. Ini menjadi salah satu poin terpenting khususnya bagi para pebisnis atau profesi apapun. Karena kita tahu selalu ada potensi risiko dan masalah ketika kita bergerak, meskipun kita sudah memiliki perencanaan dan konsep yang matang. Oleh karena itu kita coba luangkan waktu untuk berpikir kreatif dan juga bagaimana mencari inspirasi-inspirasi. Kadang kita perlu mundur dari persoalan beberapa saat untuk kemudian kita bisa menemukan kreativitas, kita memproduksi ide-ide yang cerdas dan bahkan mungkin alternatif untuk bisa mendapatkan ide yang mungkin menjadi jalan keluar dari perspektif yang berbeda. Jadi dalam hal ini, ketika kita keluar dari zona nyaman ke zona tidak nyaman, itu berarti akan membuat kita bergerak aktif dan rasa malas itu akan dengan sendirinya teratasi. Karena di balik setiap masalah yang kita hadapi, kadang rasa jenuh itu muncul dan kita tidak memiliki ide-ide baru. Untuk itu memang di dalam proses perubahan itu kita perlu mencari relasi teman dan juga sesama partner yang bisa kondusif untuk menginspirasi satu sama yang lain. Dan kadang-kadang kita juga perlu rekreasi dan berolahraga untuk keluar dari pokok persoalan ketika risiko dan masalah itu cukup pelik. Yang keempat sedulur, lingkungan dan proses itu sendiri adalah laboratorium belajar. Karena kita tahu di sekitar lingkungan kita banyak juga sumber-sumber daya potensial dari pola-pola pikir orang lain. Kita bisa mendapatkan dimensi unik dengan mengotak-atik pola-pola pikir, saran, kritikan dari para teman-teman, dan kita jadikan proses serta lingkungan itu menjadi laboratorium untuk belajar secara holistik dan fokus pada masalah. Kita berada dalam lingkungan yang dinamis dan proses yang juga terus bergulir. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa jumawa, bahkan angkuh, dan serta merasa sudah final untuk tidak perlu belajar lagi. Karena melalui proses itu sendiri, sukses dan indikator keberhasilan setelah mengalami proses pahit dan juga peliknya masalah, maka kita pasti akan naik setingkat untuk meraih kesuksesan berikutnya. Yang kelima adalah bekerjalah atau pilihlah profesi yang sesuai dengan passion. Jadi ini kedengarannya klise, tetapi dengan poin pertama tadi, siapa saya sebenarnya, keunggulan saya apa, kelemahan saya apa, maka kita bisa menemukan inti dari passion kita. Oleh karena itu,
Ketika kita memilih profesi atau belajar terus untuk menjadi pengusaha maupun sukses dalam pilihan masing-masing, itu kita bisa memberikan totalitas yang positif dan komitmen serta tindakan yang juga terukur sesuai dengan passion yang kita simpulkan. Jadi passion itu menjadi energi intrinsik yang langsung dari pribadi sendiri, yang tanpa disuruh pun kita akan termotivasi untuk melakukan, karena ini bukan hobi saja tetapi telah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Kita pasti mengerjakan pekerjaan kita secara maksimal atau bisnis kita secara terbaik karena kita mencintai pekerjaan dan proses itu sendiri. Sebelum kita lanjut ke poin 6, monggo para sedulur yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan share kepada jejaring sosial para sedulur supaya bisa memberikan inspirasi dalam meraih target dan sukses masing-masing. Poin ke-6, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Saat ini era teknologi, informasi, dan digitalisasi, maka setiap orang itu akan eksis dan mampu menyesuaikan ketika mengikuti perubahan dan memasuki zona perubahan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi dan mungkin sedikit banyak familiar dengan program digitalisasi. Atau kita mencoba belajar membiasakan diri menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat praktis yang ada di media sosial, baik dalam rangka mencari informasi, edukasi, maupun peluang-peluang bisnis. Dan ini semua pasti bermanfaat dan juga berguna karena kita sedang ada dalam proses digitalisasi dan teknologi itu sendiri. Hanya orang yang mampu masuk dan mengikuti perubahan akan memiliki nilai keunggulan tertentu, dan itu tentu akan membawa tahapan ke sukses berikutnya. Apalagi beberapa poin di atas itu memang bagian yang melekat dalam semua pola pikir, pola perilaku, dan sikap itu sendiri. 6 substansi fondasi ini bukan teori, bukan klise sebenarnya. Hanya memang perlu dipraktekkan, diuji, dilatih, dikembangkan, dipraktekkan, dan terus kemudian dicari relasinya dengan fakta, data, dan kesibukan serta tujuan sukses itu sendiri. Inilah 6 poin sedulur yang semoga bisa bermanfaat dan menjadikan kita pribadi unggul karena kita berkomitmen pada diri sendiri serta pada pilihan itu. Dan akhirnya salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha, salam terus belajar untuk menjadi pribadi unggul dan juga pribadi-pribadi sukses apapun pilihan profesinya.